Iya. Jadi dia berdiam diri di situ. Iya. Tapi badan dia ini bisa memanjang. Dia sebenarnya badannya ujungnya itu manusia, Mas. Oh gitu. Ujungnya manusia. Iya. Cuman tadi dia badannya lagi nembus ke tembok sana. Jadi tidak saya gambar. Jadi badannya ini ning jobo ya Mas ya? Ning Di jobo, luar ya. ning jobo omah iki. Oh iya. Dia bisa memanjang, Mas. Pada waktu malam hari Nggih. itu dia bisa memanjang, nyamperin tempat masih tidur di mana, bisa nyamper, dan dia itu ngelilit Mas Yanto. Siapa? Siap, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kenapa kamu di sini? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kowe sapa? Ya. Maaf, aku Mas J dan aku nggak mau ngusik kamu. Saya mau tanya, kenapa kamu ada di sini di rumah Mas Yanto? Enak perlu apa kowe mrene? Aku ada perlu sama kamu. Emang aku dipanggil sama yang punya rumah ini, Mas Yanto, untuk menolong Mas Yanto. Dia mengalami beberapa hal yang kejanggalan ada di rumahnya, dan ternyata ada kamu di sini. Kowe mrene ojo ganggu aku. Iki dudu urusan. Kalau Mas Yanto sudah minta tolong sama saya, itu sudah menjadi urusan saya. Kowe rene meng apa? Saya mau tanya, kamu di sini sudah dari lama atau disuruh seseorang? Kene perlu kowe nek kowe ngono. Ada perlu saya membantu Mas Yanto yang punya rumah ini. Kalau emang ini rumahmu, kamu nggak akan tak usik, kamu nggak akan tak pindahkan, kamu nggak akan tak serang. Tapi kalau kamu di sini atas suruhan orang, mau nggak mau kamu harus saya pindahkan, karena ini rumahnya Mas Yanto. Kasihan Mas Yanto sama anak istrinya, ketakutan di rumah sendiri. Kowe rasa kakean ngomong dengan aku. Panas banget, orangnya panas banget. Ini peringatan apa ya? Siapa yang nyuruh kamu? Gak perlu ngerti kowe. Sopo sing ngkon aku? Siapa yang nyuruh kamu? Saya tanya sekali lagi. Astagfirullahaladzim. Kita Mas. Diusir kan Mas? Panas banget ya auranya teman-teman. Bayang Mas. Oke, kalau gitu kamu saya pindahkan ya. Ya, Tidak perlu kau pindahkan. ya. Terus kamu mau pindah sendiri atau saya pindahkan? Saya di sini disuruh. Tidak perlu kau pindahkan. Siapa yang nyuruh kamu? Ada salah satu wong sing atur ning kono. Kamu disuruh sama siapa kamu? Karo dukun. Oh, dukun lagi. Dukun lagi Mas ini. Mas. Berarti nek sampe potongin ngono Mas. Kalau gaweanku Mas. Iya, emang dia kayak gimana caranya nyegah Mas Yanto ini pergi bekerja. Biar ekonomi Mas Yanto ini hancur karena tidak bisa bekerja. Dukun siapa yang menyuruhmu? Ada perlu apa kau tanya? Aku ingin tahu dukunnya siapa.
nanti akan aku ajak bicara dukun kamu. Dukun itu sangat kuat. Saya tidak peduli dukunnya kuat atau enggak. Kita semua makhluk Allah. Kita semua punya Allah. Saya akan membuat pelajaran pada dukun itu supaya bertobat. Tidak mengirim-irim sosok kayak kamu kayak gini untuk menyusahkan orang. Oke teman-teman, dia kabur keluar lewat angin-angin udara itu. Dia kabur ke sini setelah saya kunci dia. Dia melarikan diri dari angin-angin tembok ini teman-teman. Oke Mas Yanto, dia sudah pergi. Iya Mas. Cuman saya masih belum bisa menjamin bahwa dia bisa balik lagi atau enggak. Dia melarikan diri secara ini tadi teman-teman. Secara cepat dia melarikan diri. Masih kenapa Mas? Yes. Tak terang. Cari minum air putih Mas. Iya. Gak apa nih? Sosok yang tadi itu benar-benar sangat menguras energiku Mas. Iya kan? Entah kenapa badanku tuh terasa kayak terbakar Mas. Mas, duduk ini. Oke, hop hop. Coba Mas. Ada diambil sih. Enten Mas. Jangan diminum dulu deh. Jangan diminum dulu deh. Sabar, jangan diminum. Ada apa Mas? Ini Mas. Bentar. Ini semua makanan sama minuman yang Mas Yanto sediain. Kenapa dari tadi nggak saya minum Mas? Iya Mas. Ini semua sudah terkontaminasi sama kiriman dukun yang membuat Mas Yanto ini bakal merasa sakit badannya. Dan bisa-bisa ini air ini kalau saya minum atau Mas Rian minum, ini setelah masuk ke tubuh Mas Rey atau ke tubuh saya, air ini akan berubah menjadi sesuatu benda yang bakal mungkin Mas Yanto nggak bakal percaya. Bisa berubah menjadi jarum, bisa berubah menjadi paku, bisa berubah menjadi benda-benda tajam yang lainnya Mas. Wih, ngono Mas. Apa termasuk ulah dukune niku? Iya. Iki tak delok saka mau iki kopi kabeh iki ora ono sing anu Mas. Ora ono sing bener-bener banyu. Jadi selama ini Mas Yanto merasa tangane sakit ya, sakit mau. Memang yang diminum Mas Yanto, dimakan Mas Yanto ini memang semua sudah terkontaminasi sama kiriman dukun santet teman-teman. Jadi makanya tadi yang Mas Yanto suguhin nggak saya minum, maaf ya. Iya, bukannya nggak menghargai. Ya nggak apa-apa Mas. Ya, Nanti tak netralisir dulu semuanya supaya memang benar-benar yang di hadapan kita itu benar-benar air, dan setelah masuk ke tubuh kita itu bukan berubah menjadi sesuatu benda-benda yang nggak masuk akal tadi ya Mas ya.
banyak mas, jujurnya banyak banget ini. Ini ada paku, ada jarum, ada silet juga ini di sini. Mata silet juga ada. Oh, ada ya mas ya orang seperti itu mas. Dan sebenarnya di tangannya Mas Yanto ini juga ada sesuatu di dalamnya. Sini mas, dua-duanya sini mas. Ini udah terlalu dalam masuknya dan bendanya sudah terlalu padat. Jadi kalau mau saya tarik dengan seperti tadi yang masih belum terlihat tadi, ini udah susah teman. Kita membutuhkan, Mas Yanto punya telur ya, saya tolong disediakan 1 telur Ya. sama tisu nanti, sama piring, sama sendok buat memecah telur tersebut, biar nanti Mas Yanto menyaksikan sendiri bagaimana wujud telur tersebut ya. Itu buat apa mas kalau boleh tahu? Ini nanti tak buat mediasi untuk menarik, Gimana penyakitnya gimana? iya menarik yang ada di dalam tangan Mas Yanto ini seperti apa. Nanti Mas Yanto lihat sendiri di dalam telur itu bisa terlihat mas. Kita pecahkan bareng-bareng.